Brimobnya sendiri sudah dilakukan penetapan tersangka. Demi hukum, tindakan kekerasan seksual pada anak itu dikategorikan sebagai pemerkosaan. Sabtu 3 Juni 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan tersangka ke-11 dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur berinisial RI 16 tahun. MKS, perwira Polri berpangkat Ibda, resmi jadi tersangka usai menjalani sejumlah pemeriksaan. Ia pun langsung ditahan di Polda Sulteng. Kemudian untuk anggota Brimobnya sendiri, oknum Brimobnya sendiri sudah dilakukan penetapan tersangka terkait gelar perkara, kemudian dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulawesi Tengah. Sebelumnya pada 26 Mei 2023, Polres Parigi Mutong, Sulawesi Tengah telah menahan 5 orang tersangka dari 10 tersangka. 2 tersangka lainnya, AA dan AS, berhasil ditangkap di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sementara 1 tersangka berinisial AW hingga kini menjadi buronan polisi. Kasus ini mencuat setelah korban bersama orang tuanya melaporkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang ke Polres Parigi Mutong pada Januari lalu. Korban merasakan sakit di bagian perut dan alat vitalnya lantas dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Usai menjalani visum, korban diketahui memiliki luka robek di area kemaluannya. Korban itu bekerja sebagai pelayan yang memasakkan makanan dan sekaligus menyajikan makanan untuk para pelaku yang bekerja di rumah bekas rumah adat tersebut, dan dia digaji bulanan oleh saudara, salah satu pelaku saudara ARH. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah antar sesama pelaku saling mengenal, saling mengenal. Mengalami kekerasan seksual selama setahun membuat korban mengalami trauma dan gangguan reproduksi hingga terancam menjalani operasi pengangkatan rahim. Karena kondisi yang sempat memburuk, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Undata Palu. Pihak UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah mengaku akan terus mendampingi korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Memastikan juga bahwa pasal-pasal yang digunakan betul-betul mengakomodir kepentingan hukum atau betul-betul akan memberikan efek jera kepada semua pelaku dari sisi pemulihan secara psikologi maupun ganti rugi begitu atau restitusi yang memang selayaknya sudah harus diberikan kepada korban. Saat menjalani perawatan intensif di RSUD Undata Palu, pihak rumah sakit mengungkapkan adanya temuan tumor sepanjang 6 cm di dalam rahim korban. Namun pihak rumah sakit masih harus melakukan pemeriksaan terakhir sebelum melakukan penanganan selanjutnya. Korban juga sempat dijadwalkan untuk operasi pengangkatan rahim, namun hal tersebut urung dilakukan karena ada gangguan fungsi hati. Kemarin ada persiapan operasi tidak jadi, ada gangguan fungsi hati. Ada gangguan sedikit, jadi sehingga itu dipulihkan dulu, sudah memenuhi untuk dilakukan operasi, insya Allah akan dilakukan operasi. Yang jelas pasien sekarang kami isolasi, yang jelas tim medis Rumah Sakit Undata insya Allah siap melaksanakan tugas melakukan tindakan operasi dari pasien tersebut, karena sudah diambil kesimpulan harus dioperasi. Tidak ada yang lain. Tidak ada lain. Berbagai pertimbangan dilakukan sebelum melakukan operasi pengangkatan rahim, mengingat korban masih di bawah umur. Nasib nahas yang menimpa RI berawal saat ia menjadi relawan banjir di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. April 2022, korban mengirim bantuan logistik dari Poso ke Parigi Mutong untuk membantu para korban banjir.
Di posko bencana, korban berkenalan dengan para pelaku. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang. Ia dijanjikan bekerja di rumah makan oleh salah satu pelaku. Nahas, mulai saat itu korban mengalami pemerkosaan oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Berbagai modus digunakan para pelaku untuk menarik korban. Mulai dari bujuk rayu dengan iming-iming uang 50.000 hingga 500.000. Juga janji manis dibelikan baju dan ponsel. Selain itu, pemerkosaan juga dilakukan dengan menawarkan narkoba jenis sabu hingga mengancam korban dengan senjata tajam. Aksi bejat para pelaku dilakukan berulang kali di beberapa tempat dalam kurun waktu 8 bulan. Mulai dari Mei 2022 hingga Januari 2023. Para tersangka memiliki status dan profesi beragam dengan rentang usia berbeda. Kasus kekerasan seksual yang dialami RI menyayat hati nurani publik. Selain dilakukan oleh aparat desa dan personil keamanan yang seharusnya bertugas melindungi warga, kasus ini juga dianggap sebagai persetubuhan anak di bawah umur, bukan pemerkosaan. Penetapan tersebut karena korban mau melakukan hubungan seksual dengan para pelaku setelah diiming-imingi sesuatu. Maka awal terjadinya persetubuhan maksud korban melakukannya dengan salah satu pelaku yang notabene adalah pacarnya korban, ya, saudara F. Ya, saudara F atau korban mau mengikuti kemauan saudara F karena diiming-imingi dengan sejumlah uang tertentu, sehingga korban melakukannya. Penetapan istilah yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam kasus RI disayangkan sejumlah pihak. Kami dengan lantang mengatakan bahwa dalam kasus ini perspektif korban harus dikedepankan, gitu, karena sebetulnya yang dirugikan, yang menderita mungkin akan seumur hidup. Demi hukum, tindakan kekerasan seksual pada anak itu dikategorikan sebagai pemerkosaan. Anak belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, begitu ya. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia semakin marak terjadi. Bahkan tak jarang hal tersebut berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Lantas, mengapa sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.